Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Rounders yang dirilis pada tahun 1998. Film ini menceritakan seorang mahasiswa fakultas hukum yang sangat ahli dalam bermain poker. Bahkan keahliannya sudah diakui banyak orang karena dia mampu membaca kartu poker lawan hanya lewat gerak-gerik lawan tersebut. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria yang mempersiapkan uang yang cukup banyak, yakni sekitar $30.000. Lalu dia pergi ke suatu tempat judi milik Teddy KGB. Pria itu bernama Michelle atau biasa dipanggil Mickey, seorang mahasiswa fakultas hukum di kota New York yang menggantungkan hidupnya dari hasil judi karena setengah dari biaya kuliahnya dia penuhi dari hasil judi. Jadi Mickey menganggap judi sebagai suatu pekerjaan. Mickey adalah sosok pria yang jenius. Dia mengetahui kartu yang dipegang oleh lawannya hanya dengan melihat ekspresi wajah dari lawannya. Untuk itu, dia punya aturan dalam berjudi, yakni dia akan memasang taruhan jika memiliki kartu bagus dan dia tidak akan bertaruh jika mendapat kartu yang jelek. Selain itu, dia juga mempelajari berbagai pengalaman, jenis taruhan, hingga karakter para pemain. Pada malam itu, seperti biasa, Mickey menggunakan siasatnya untuk bermain. Namun nampaknya keberuntungan sedang tidak bersama Mickey. Pada permainan kali ini, dia harus kalah dan semua uangnya ludes. Selanjutnya, salah satu teman Mickey yang bernama Joyce yang juga seorang pro player dalam permainan poker merasa kasihan pada Mickey. Dia lalu menawarkan modal untuk kembali berjudi pada Mickey, tapi Mickey menolak tawaran tersebut. Dia lebih memilih berhenti menjadi penjudi. Joyce bahkan menawarkan keuntungan 50-50 jika menang dan dia juga tak menagih jika Mickey kalah. Namun, tekad Mickey sudah bulat, dia tetap akan berhenti sebagai penjudi. 9 bulan berlalu, kini Mickey bekerja sebagai pengantar paket. Pada suatu hari, Mickey mengantarkan paket ke kampusnya yang dialamatkan pada salah satu dosennya. Tanpa diduga, para hakim, jaksa, dan profesor di kampus tersebut sedang bermain poker. Sebagai mantan pro player poker, tentu Mickey tertarik dengan permainan itu. Lantas Mickey membimbing dosennya untuk memasang taruhan besar setelah dia melihat kartu yang dimiliki dosennya, serta dengan keahlian yang Mickey miliki, dia juga mengetahui kartu yang dipegang oleh lawan dari sang dosen. Tindakan Mickey sempat membuat para member kaget dalam permainan itu. Dengan santai, Mickey menjawab jika dia mengetahui kartu yang dimiliki semua member. Hal itu pun mengejutkan para member karena bagi mereka itu mustahil. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mickey pulang ke apartemennya. Di situ dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Joe. Pada Joe, Mickey mengatakan jika dia akan menemui seorang hakim karena dia ditawari sebuah jabatan oleh hakim yang dia temui saat dia membantu dosennya dalam bermain poker. Mengetahui hal itu, Joe penasaran dengan rencana Mickey. Joe juga khawatir jika Mickey kembali bermain judi. Namun Mickey meyakinkan Joe jika dia tidak ikut bermain, dia hanya menjadi konsultan bagi dosennya. Selanjutnya, sebelum Joe pergi, Mickey meminjam jeep milik Joe untuk menjemput Worm yang besok akan keluar dari penjara. Worm adalah sahabat yang sudah dianggap saudara oleh Mickey. Dia adalah anak dari seorang penegak hukum, tapi dengan penghasilan yang kurang bagus. Persahabatan mereka bermulai ketika mereka belajar bersama lalu berlanjut bisnis ilegal sehingga Worm tertangkap. Tapi Worm tidak mengatakan jika Mickey adalah rekan kerjanya. Hal itu dia lakukan untuk melindungi Mickey agar dia bisa melanjutkan kuliahnya, sedangkan Worm rela untuk dikorbankan. Setelah itu, mereka saling curhat mengenai pengalaman mereka. Seperti Worm yang menceritakan kehidupannya di penjara, sedangkan Mickey menyampaikan pada Worm jika dia telah berhenti bermain poker. Tentu hal tersebut membuat Worm kaget. Perjalanan mereka terhenti di depan tempat bermain poker. Worm kemudian membujuk Mickey untuk kembali bermain, tapi jawaban Mickey tetap sama. Dia tetap tidak mau. Mickey juga mengingatkan pada Worm jika dia baru saja keluar dari penjara, jadi nanti saja bermainnya. Namun Worm mengatakan jika dia memiliki hutang sebesar $15.000 yang harus dia bayar, maka dari itu dia harus bermain. Akhirnya Mickey meninggalkan Worm di tempat itu, tapi di tengah perjalanan Mickey tak tega meninggalkan Worm sendirian. Oleh karena itu, Mickey memilih berputar balik dan menyusul Worm. Sesampainya di sana, Mickey langsung disambut oleh Barbara, teman Worm. Barbara tak segan-segan memberi modal pada Mickey setelah Worm mengatakan jika Mickey adalah seorang pro player.
Barbara mengatakan jika Mickey pasti menang dan Barbara meminta fee sebesar 25% dari kemenangan yang Mickey peroleh. Mickey dan Worm pun akhirnya bermain bersama. Dengan berbagai trik dan keahlian yang dimiliki, mereka dapat dengan mudah mengalahkan para member lain dan mendapat keuntungan yang banyak. Namun meski begitu, mereka tetap sadar jika mereka harus bermain cantik agar tidak ketahuan. Mereka juga sesekali memberi kesempatan member lain untuk menang agar tidak curiga. Setelah permainan selesai, mereka kemudian membagi hasil permainan, termasuk fee yang diberikan kepada Barbara. Kemenangan itu membuat Worm kecanduan. Pagi harinya dia mengajak Mickey ke tempat bermain poker yang lain. Mickey berpesan agar Worm lebih hati-hati karena di situ kemungkinan ada orang pro yang dalam bermain dan bisa membongkar trik yang Worm lakukan. Selanjutnya, Mickey pulang ke apartemennya. Dia ditanyai oleh Joe perihal permainan tadi malam. Pada awalnya, Mickey berusaha menyangkal ikut bermain. Dia berdalih jika dia hanya membantu Worm. Namun, naluri Joe sangat kuat. Dia masih belum percaya dengan perkataan Mickey. Lalu, ketika Mickey sedang mandi, Joe memeriksa saku milik Mickey dan menemukan uang yang cukup banyak, sehingga itu semakin memperkuat dugaannya jika Mickey ikut bermain. Selanjutnya, ketika Mickey dan Joe sedang berbicara di kampus, tiba-tiba Joe Ignis menyampaikan jika Worm telah bermain curang dalam permainan poker. Mendengar hal itu, Mickey merasa khawatir dengan Worm. Mickey pun bergegas menyusul Worm. Setelah sampai, Mickey langsung menarik Worm keluar. Dia lalu menasihati Worm untuk tidak lagi bermain curang, karena hal itu bisa membuat Worm mendapat blacklist di semua tempat permainan di New York. Selain itu, dia juga mengingatkan Worm jika dia bisa berurusan dengan mafia. Tapi Worm tetap ngeyel. Setelah itu, Worm kembali ke tempat judi dan kembali bermain. Dia juga kembali bisa memenangkan permainan dan mendapat keuntungan yang besar. Sementara itu, Mickey dan Joe bertengkar karena Mickey yang ketahuan kembali bermain. Joe merasa kecewa pada Mickey karena dia merasa dibohongi. Namun Mickey mengatakan jika dia terpaksa dan dia juga mendapat keuntungan yang besar dari permainan tersebut. Namun Joe tak mau tahu dengan hal itu. Selanjutnya, ketika Worm sedang menikmati hasil kemenangannya di sebuah bar, tiba-tiba dia didatangi oleh Grama yang langsung menyeretnya ke kamar mandi. Grama adalah teman lama Worm. Grama bermaksud untuk menagih hutang pada Worm yang sebesar $15.000. Worm kaget karena dia merasa tak punya uang sebesar itu, tapi ternyata uang yang dimaksud adalah uang Teddy KGB. Tak mau babak belur, akhirnya Worm menyanggupi untuk melunasi hutang tersebut. Tak hanya itu, Grama juga mengambil uang yang ada pada Worm. Di sisi lain, Mickey kembali bertemu dengan dosennya. Dosen itu masih penasaran terkait kemampuan Mickey yang bisa mengetahui kartu semua lawannya dalam permainan poker. Mickey mengatakan jika dia tahu hanya dengan memperhatikan ekspresi dan tingkah laku para member ketika sedang memegang kartu. Selain itu, dia juga memiliki aturan dalam bermain kartu. Jadi dia hanya akan bertaruh jika memiliki kartu yang bagus dan dia tak akan bertaruh jika kartunya jelek. Jadi dalam bermain haruslah bisa mengontrol emosinya. Penjelasan Mickey tentu masih membuat dosen itu bingung karena itu dianggap masih tidak masuk akal serta terkesima dengan kejeniusan Mickey. Selanjutnya, Worm menemui Mickey. Mickey kaget mendapati Worm mengalami luka-luka. Pada awalnya, Worm mengatakan jika dia terjatuh. Setelah itu, Mickey mengajak Worm masuk ke apartemennya. Tapi betapa terkejutnya Mickey ketika mendapati apartemennya telah kosong. Ternyata Joe telah pergi tanpa pamit serta membawa barang-barangnya. Di sini Mickey merasa sangat sedih. Melihat hal itu, Worm mencoba menghibur Mickey dengan mengatakan jika perempuan hanyalah perusak. Tak hanya itu, Worm juga mengatakan kehidupan yang membahagiakan adalah bukanlah perempuan tapi permainan poker dengan memasang taruhan besar dan memenangkan permainan itu. Tanpa diduga, Mickey langsung berubah 180 derajat. Dia kemudian pergi ke Vegas untuk bermain poker dengan memasang taruhan yang besar. Sesampainya di sana, Mickey dan Worm bertemu dengan beberapa pro player lain seperti Joe Ignis. Pada malam itu, mereka berhasil mendapat keuntungan yang cukup lumayan.
Setelah itu, Worm mengungkapkan jika dia sedang terlilit hutang pada Grama. Hutang itu semakin menumpuk karena tak kunjung dibayar. Dia juga mengatakan jika uangnya juga telah habis diambil oleh Grama. Mendengar hal itu, sebagai sahabat yang baik, serta didorong rasa ingin balas budi, maka Mickey akan membantu Worm untuk melunasi semua hutangnya. Mickey kemudian menemani Worm ke rumah Grama untuk meminta keringanan. Tapi karena Worm tak bisa mengontrol emosinya, maka Grama hanya memberikan waktu selama 5 hari untuk melunasi hutang tersebut. Semenjak saat itu, Mickey aktif bermain poker di berbagai meja untuk mengumpulkan uang, namun dengan syarat Worm tidak boleh ikut bermain karena khawatir akan menambah masalah. No, man, no. Listen, you find the games, you scout them out, I sit, I mop them up. Hari demi hari, Mickey berhasil mengumpulkan uang. Namun naas, pada hari keempat, Mickey kehilangan separuh dari uangnya setelah mengalami kekalahan. Sebenarnya Mickey hampir menang, tapi dia gagal setelah mendapat lawan yang memiliki uang yang banyak dan digertak dengan taruhan yang tinggi. Kini, uang Mickey baru ada $7.500 dan masih kurang $7.500 lagi. Selanjutnya, Worm menyarankan agar dia bermain di tempat judi milik temannya. Pada awalnya, Mickey menolak bermain di tempat itu karena di sana banyak polisi yang sedang bermain. Tapi Worm meyakinkan Mickey jika para polisi itu sudah biasa berjudi dan dia sudah mengenal para polisi itu saat dia di penjara. Akhirnya Mickey memberanikan diri untuk masuk dan bermain di tempat itu. Pada awalnya permainan berjalan sesuai rencana dan Mickey berhasil mendapat banyak kemenangan di tempat itu. Tapi hal itu seketika berubah saat Worm ikut masuk ke permainan di meja yang sama. Mereka mencoba menggunakan trik yang selama ini mereka lakukan. Namun kali ini mereka apes, para polisi itu curiga dan berhasil membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Worm ketika dia membagi kartu. Oleh karena itu, mereka berdua dihajar dan semua uang yang mereka miliki diambil. Mengetahui mereka kembali bangkrut dan tidak mungkin bisa membayar hutang, maka Worm mengusulkan untuk kabur ke luar kota. Tapi Mickey tidak mau, dia lebih memilih kembali menemui Grama untuk menceritakan semuanya dengan harapan kembali diberi kesempatan. See what I'm saying? No fooling around, it's highway time. No, I'm not this time. Keesokan harinya, Mickey kembali ke rumah Grama seorang diri. Dengan muka yang babak belur, Mickey menemui Grama untuk menceritakan semuanya. Grama menanyakan di mana Worm. Mickey mengatakan jika Worm telah pergi dan dia kembali meminta keringanan pada Grama. Grama mengatakan seharusnya kau tak perlu menjamin utang temanmu. Grama lalu memberi kesempatan 1 hari lagi. Setelah itu, Mickey menemui Joyknis untuk meminta bantuan. Tapi uang $15.000 bukanlah uang yang kecil dan dia hanya punya $2.000. Joyknis mengatakan jika dia hanya bisa membantu uang sebanyak itu, tapi dia bisa membantu hal lain selain uang. Kemudian Mickey yang bingung memberanikan diri untuk menemui dosennya. Dia menceritakan semuanya yang terjadi. Mendengar cerita Mickey, dosennya merasa kasihan, tapi dia hanya bisa meminjami Mickey sebesar $10.000. Kini uang itu masih kurang $5.000. Untuk itu, Mickey nekat untuk menjudikan uang sebesar $10.000 itu di tempat Teddy KGB. Di sana Teddy sempat menanyakan perihal hutang yang belum dibayar, tapi Mickey dengan santai mengatakan jika jatuh tempo pembayaran adalah besok dan malam ini dia akan menjudikannya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Teddy pun setuju, maka duel antara dua pro player pun dimulai. Mereka mulai dengan saling gertak untuk pasang taruhan. Tapi Mickey yang jenius tidak terpancing dengan hal itu. Kemudian beralih dengan Mickey yang menjatuhkan mental Teddy dan Mickey berhasil menang sebesar $5.000 jadi pas untuk membayar hutang. Tak terima dengan hal itu, Teddy lantas mengolok-olok Mickey. Mickey yang mulai terpancing akhirnya kembali duduk untuk melanjutkan permainan. Seperti biasa, Mickey menggunakan kemampuannya untuk melihat ekspresi lawan sehingga dia tidak terpancing. Hal itu membuat Teddy kecewa, tapi permainan kembali dilanjutkan. Pada permainan kali ini, Teddy sangat yakin dengan kartu yang dia miliki sehingga dia memasang semua uangnya. Namun ternyata kartu Mickey lebih bagus, jadi Mickey kembali memenangkan permainan itu. Teddy tentu sangat marah, tapi dia fair, jadi dia tetap membayar kekalahannya. Sedangkan Mickey merasa lega karena dia bisa membayar hutang dan membalas budi pada sahabatnya. He beats me. Straight up. Pay him. Selanjutnya, Mickey menemui Joe di depan kampus. Dia menitipkan uang sebesar $10.000 untuk diberikan pada dosennya. Selanjutnya Mickey kembali ke Vegas untuk menjadikan uang sisanya.
Seperti itulah kisah tentang seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat ahli dalam bermain poker, bahkan keahliannya sudah diakui banyak orang karena dia mampu membaca kartu poker lawan hanya lewat gerak-gerik lawan tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.